Yo, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada chapter sebelumnya kita mendapatkan cerita di mana Takemichi ditahan oleh Naoto. Sehingga kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Tokyo Revenger chapter 76 kali ini berjudul Apa Adanya. Pada awal chapter kita diperlihatkan sebuah video yang siap di-play pada sebuah laptop. Dan ketika video itu diputar, terlihat wajah Chifuyu. Takemichi pun sontak bertanya-tanya mengenai video apa ini. Bisa kita lihat bahwa lokasi video ini terjadi di sebuah ruangan, mirip seperti ruangan bos, karena terdapat meja besar serta kursi yang terlihat sangat nyaman. Setelah Chifuyu menunggu, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Seseorang masuk ke dalam ruangan. Chifuyu langsung membungkukkan badannya sambil berkata selamat sore. Orang yang datang itu mengenakan jas pola bergaris. Setelah pria berjas itu duduk, kita diperlihatkan juga punggung orang yang sedang berhadapan dengannya. Pakaian yang ia kenakan adalah kemeja berwarna putih serta celana hitam. Lalu kita pun diberikan gambaran wajah close up dari pria jas bergaris itu. Wajahnya benar-benar terlihat asing. Rambutnya juga rapi dengan gaya sisiran ke belakang. Ia mengenakan kemeja putih yang lalu ditambahkan jas pola bergaris. Pria itu berkata, "Ayo duduklah. Sebenarnya aku tidak ingin memanggilmu ke sini, tapi ini perintah dari atasan, jadi jangan salahkan aku." Lalu ketika Takemichi melihat video tersebut serta wajah pria jas bergaris itu, Takemichi pun berkomentar, "Apakah itu aku?" Hoho, ternyata orang yang kita anggap asing ini adalah Hanagaki Takemichi. Sungguh pria yang terlihat berbeda. Di sini juga diperlihatkan Naoto serta Takemichi yang sedang duduk di sebuah ruangan kecil yang sepertinya ini adalah ruangan investigasi. Di sini Naoto menjelaskan bahwa Chifuyu Matsuno merekam video ini secara diam-diam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketika kau kembali ke masa ini, duniaku berubah secara instan. Karena kau merubah masa lalu, pergolakan besar terjadi. Pertama, di lini masa ini, kau dan aku belum pernah berbicara satu sama lain sejak SMP. Aku masih di polisi sama seperti sebelumnya. Tapi kau tidak bekerja di toko rental. Sekarang kau adalah petinggi Toman. Dan seperti di lini masa sebelumnya, kakakku meninggal pada tanggal 10 Agustus. Atsushi Sendo menabrakkan mobilnya ke arah kakakku yang sedang duduk. Setelah itu, aku bekerja sama dengan Chifuyu Matsuno untuk menangkap Kisaki dan membalaskan dendamku. Maaf Takemichi-kun, kau pasti sangat bingung. Di posisiku saat ini, aku tidak punya pilihan lain selain menangkapmu. Mendengar perkataan Naoto ini hanya membuat Takemichi terdiam dan merenung. Takemichi pun kembali menonton video yang ada di dalam laptop itu. Di sini Takemichi berkata pada pria yang mengenakan kemeja putih, "Aku manggilmu ke sini karena satu alasan. Aku ingin seseorang disingkirkan." Yang mana orang dengan kemeja putih itu berkata, "Seseorang?" Takemichi melanjutkan perkataannya sambil menunjuk jarinya pada pria tersebut. "Aku tidak tahu siapa atau apa mereka, tapi itu tidak masalah. Yang penting di sini, mereka menghalangi jalan Toman." Dan Takemichi pun menggebrak mejanya. Ia lanjut berkata, "Aku tidak ingin membuatmu melakukannya. Tapi jika ini tidak dilakukan, Kisaki akan menghabisiku. Apakah jelas Atsushi?" Takemichi di masa sekarang yang sedang mendengar dan menonton video tersebut pun langsung bangun dari duduknya dan kaget mendengar nama Atsushi. Takemichi berkata, "Atsushi, tunggu, akun. Aku merintahkan akun untuk membunuh seseorang." Lalu Naoto pun mengambil laptopnya. Ia berkata, "Ini video selanjutnya, video yang diberikan Chifuyu Matsuno secara diam-diam." Naoto pun kembali menunjukkan laptopnya pada Takemichi sambil berkata, "Tolong perhatikan baik-baik." Di dalam video tersebut terlihat ruangan Takemichi yang benar-benar berantakan. Pot bunga terjatuh, rak buku beserta isinya jatuh, TV juga terjatuh, dan Takemichi sendiri di sini sedang mengangkat kursi dengan posisi siap untuk dibanting.
Takemichi membanting kursi tersebut sambil berteriak. Sementara itu, Chifuyu berusaha untuk menghentikan Takemichi dan menyuruh Takemichi untuk tidak melampiaskannya pada barang. Namun Takemichi dengan emosi yang masih tidak stabil itu menangis sambil berteriak. Ia berkata, "Dia menjebakku bajingan, Kisaki iblis, aku tidak tahu kalau yang dia bunuh adalah Hina." Lalu di masa yang sekarang, Takemichi yang menonton video itu langsung berkata, "Naoto, sudah cukup." Sementara itu Naoto berkata, "Kami mencari bukti keterlibatan Kisaki dalam kematian kakakku. Video ini adalah buktinya." Namun dari sisi Takemichi, ia berteriak kencang dengan berkata, "Ku bilang sudah cukup." Namun Naoto tidak memperdulikannya dan melanjutkan perkataannya. Chifuyu Matsuno menyembunyikan video ini. Dia mencoba untuk melindungimu. Takemichi yang saat ini dalam kondisi menangis memberikan wajah terkejut mendengar hal itu. Kita juga diperlihatkan gambaran ketika mobil van menabrak mobil sedan yang di dalamnya ada Hina. Kita diperlihatkan wajah Akun yang berlumuran darah serta wajah Hina yang matanya sudah siap untuk meneteskan air mata. Sementara itu, Takemichi terus mengalirkan air matanya. Ia terduduk di lantai dengan postur yang seakan-akan berkata bahwa ia tidak percaya. Takemichi berkata, "Haha, jadi kali ini aku melakukannya. Aku membunuh Hina ya." Di penggambaran Takemichi yang ini, kita benar-benar bisa merasakan betapa hancurnya hidup Takemichi melihat kenyataan yang sedang terjadi. Sementara itu, Naoto berkata, "Takemichi-kun, kau hanya dimanipulasi." Lalu Takemichi masih dengan kondisi menangis pun berkata, "Ya, sudah cukup bagiku. Berapa kali aku harus mencoba? Tidak ada yang berubah sama sekali. Bahkan ini jadi semakin parah. Ini salahku, sehingga Hina dan Akun, Chifuyu, semua ini salahku. Mereka mati. Tidak peduli berapa keras aku berusaha menyelamatkan Bajikun, aku tidak bisa kembali dan menggagalkan kematiannya. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak bisa menyelamatkannya." Lalu Naoto pun membentak Takemichi dengan berkata, "Kau pikir menangis hal itu akan membantu?" Takemichi hanya bisa menangis mendengar Naoto berkata seperti itu. Naoto pun berdiri dan mendekati Takemichi. Naoto berkata, "Ini juga berat bagiku." Namun dari sisi Takemichi, tangisannya semakin deras dan ia berkata, "Ini tidak sama. Aku membunuh kakakmu. Ayo menyerah saja Naoto. Aku tidak bisa mengubah apapun." Setelah Takemichi berteriak seperti itu, Naoto segera memeluk Takemichi. Naoto memeluknya dengan erat sambil meneteskan air matanya. Naoto berkata, "Kau menyelamatkan hidupku. Kau tidak sepenuhnya tidak berdaya. Di lini masa pertama, aku tahu geng Tokyo Manji tidak punya Ryugu Jiken, tidak punya Matsuno Chifuyu, atau Hanemiya Kazutora, atau Baji Keisuke. Tidak satupun dari mereka ada Takemichi-kun. Kita tidak bisa masuk ke dalam Toman sejauh ini tanpa pengaruh mereka. Orang yang mengubah pengaruh mereka menjadi kenyataan adalah kau. Satu-satunya orang yang bisa mengubah Toman dan menyelamatkan kakakku adalah kau. Ubahlah dunia ini menjadi lebih baik, Takemichi-kun." Naoto berusaha menyadarkan Takemichi dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Dan Tokyo Revenger chapter 76 pun selesai sampai di sini. Pada chapter 77 berjudul Harus Pergi. Di awal chapter masih melanjutkan akhir chapter sebelumnya. Terlihat di sini kondisi Takemichi sudah tidak mengeluarkan air mata lagi. Ia berhenti menangis. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, Takemichi berkata, "Naoto, ketika aku melompati waktu, kali ini aku menjadi kapten divisi pertama Toman. Aku selangkah lebih dekat dengan puncak Toman. Jadi kupikir keadaan di masa kini akan jadi lebih baik." Di sini terlihat juga bahwa Naoto sudah tidak menangis lagi. Takemichi melanjutkan, "Tapi Hina masih terbunuh. Yang lebih buruk, akulah yang membunuhnya." Lalu Naoto berkata, "Ini murni dugaan. Tapi tidakkah kau berpikir Kisaki membunuh kakakku karena suatu tujuan?" Yang tentunya Takemichi terkejut mendengar dugaan Naoto ini. Naoto melanjutkan perkataannya, "Tidakkah itu terasa aneh? Meskipun kau berulang kali melompati waktu, Kisaki pada akhirnya selalu membunuh kakakku. Kebetulan? Tidak, itu terlalu sering untuk dianggap sebagai kebetulan.
Kisaki, tidak diragukan lagi, ia terobsesi denganmu dan kakakku. Dan Takemichi pun terdiam sejenak setelah mendengar perkataan Naoto. Takemichi sempat mengingat perkataan Kisaki sebelum menembakkan pistolnya ke arah Takemichi, di mana waktu itu Kisaki berkata, "Sampai jumpa pahlawanku." Dan setelah mengingat kilas balik itu, Takemichi berekspresi seperti ia menemukan sesuatu. Sementara itu, kondisi di luar sudah ada yang mengetok pintu ruang investigasi. Dan Naoto yang masih mengobrol dengan Takemichi berkata, "Aku ingin melakukan tindakan balasan, tapi kita tidak punya waktu. Kau akan dipindahkan ke tahanan pusat. Mulai sekarang kita akan semakin sulit untuk bertemu. Jika kau ingin kembali, sekaranglah satu-satunya kesempatanmu." Terlihat Naoto menyodorkan tangannya. Ia siap untuk bersalaman dengan Takemichi. Sementara itu Takemichi berkata, baiklah." Dan sebelum bersalaman, Naoto pun berkata lagi, "Apapun yang terjadi di masa lalu antara kau dan Kisaki Teta, itu kunci untuk mengakhiri kematian kakakku." Kemudian Naoto dan Takemichi pun bersalaman. Ketika Takemichi sedang merasakan time leap atau kembali ke masa lalu, ia berpikir, "Chifuyu, Kazuto Rakun, terima kasih. Sekarang aku tahu musuh kita. Terima kasih kawan-kawan." Bantan Black Dragon dan Kisaki, kedua faktor itu adalah yang merusak Maiki. Aku akan menyingkirkan kedua hal tersebut dari Toman untuk menyelamatkan Hina, untuk menyelamatkan semuanya. Lalu timeline kembali pada saat Takemichi SMP. Terlihat bola voli yang telah dilempar, dan ternyata yang melempar bola itu adalah Takemichi. Terlihat bahwa Takemichi sedang berada di tempat bowling bersama Hina. Hina yang melihat Takemichi melakukan strike pun berkata bahwa itu adalah strike. Wajahnya juga dihiasi wajah gembira. Sementara itu, Takemichi kebingungan mengenai ia yang saat ini ada di tempat bowling. Hina langsung bangun dari duduknya, mendekati Takemichi dan mengajak Takemichi tos. Dengan wajah periangnya, Hina berkata, "Itu mengagumkan Takemichi. Kau mendapatkan turki." Seperti biasa, di sini wajah Takemichi malu-malu kucing, dan ia sempat menatap Hina dengan serius. Ia berpikir, setelah datang dari lini masa kini yang mengerikan dan melihat senyuman Hina, belum selesai Takemichi berpikir, Hina langsung bertanya kenapa pada Takemichi. Sementara itu Takemichi menjawab tidak apa-apa sambil menyembunyikan wajahnya dengan tangannya. Karena ini adalah giliran Hina untuk melempar bowling, Takemichi pun memperhatikan Hina yang melempar bowling. Dan ya, terlihat dengan jelas bukannya melempar yang Hina lakukan adalah melepas bola bowling tersebut. Di sini Takemichi sempat berpikir betapa imutnya Hina, dan Hina berkomentar bahwa bolanya kini masuk pinggir lagi. Sementara itu Takemichi berpikir, "Benar, aku sangat menyukai bowling sekitar waktu ini. Aku punya sarung tangan dan sepatuku sendiri. Aku cukup serius dengan hal ini." Dan ketika Takemichi mengenakan sarung tangannya, ia berpikir bahwa sarung tangannya masih bagus. Hina yang gilirannya sudah selesai pun berkata bahwa sekarang gilirannya Takemichi. Dengan tatapan yang penuh percaya diri serta semangat yang membakar, Takemichi mengambil ancang-ancangnya dengan berkata, "Lihatlah Hina, strike keempatku berturut-turut." Lalu terlihatlah Takemichi dan pria di sampingnya melempar bowling di waktu yang sama dengan pose yang sama juga. Dan ternyata kedua orang ini mendapatkan strike. Hina yang melihatnya pun hanya bisa mengatakan wow. Sedangkan Takemichi di sini berpikir, orang di sampingku juga mendapatkan strike. Pria yang di samping Takemichi itu berkata, "Oh, kita berdua mendapatkan strike. Kita benar-benar sinkron." Sementara itu, ada wanita cantik yang duduk di belakang yang berkata, "Tidak buruk." Nah, pria ini sendiri memiliki gaya rambut yang cukup nyentrik pada bagian sisi kiri kepalanya. Ia mengenakan kemeja putih serta celana hitam. Sedangkan sang wanita tampil cukup modis dengan baju yang hanya mencapai paha. Takemichi yang melihat postur tubuh orang tersebut pun langsung ngeh betapa besarnya orang ini. Dan Takemichi sempat berpikir bahwa ia sempat bertemu dengan orang ini. Lalu pria berbadan besar itu pun berkata, "Hah? Kurasa aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau Hanagaki Takemichi. Ayolah, menjadi kapten tidak membuatmu lupa diri kan? Aku wakil kapten kedua, Hakai Shiba." Hoho,
Takemichi pun terkejut mendengar namanya. Sementara itu, sang wanita langsung mengajak Hakai untuk pergi. Namun Hakai berkata, "Hentikan, kewajiban memanggilku." Sementara itu, dengan ekspresi yang tidak percaya, Takemichi pun berpikir, orang ini salah satu orang Black Dragon. Ya, kita diberi ilustrasi dari masa depan Hakai Shiba yang sudah ditunjukkan pada chapter sebelumnya. Yang tentunya penggambaran dari segi sifat maupun fisik dari Hakai Shiba ini sangat berbeda jauh antara masa kini dengan masa depan. Melihat Takemichi yang berekspresi tidak percaya itu membuat Hakai berkata, kau kenapa? Kaptenku banyak bercerita tentangmu." Dan dari sisi Takemichi, ia hanya berpikir, kenapa anggota Black Dragon menjadi wakil kapten divisi di Toman? Dan chapter 77 pun selesai dengan ekspresi Takemichi yang tidak percaya. Ini adalah chapter yang penuh akan air mata. Kami benar-benar bisa merasakan betapa hancurnya Takemichi melihat kenyataan bahwa ia semakin memburuk di masa depan. Apalagi di lini masa depan yang sekarang, ia adalah orang yang memerintahkan akun untuk membunuh Hina. Dan tidak ada yang menyangka pertemuan Takemichi di zaman SMP dengan orang yang berasal dari Black Dragon ini akan secepat ini. Apakah yang akan Takemichi lakukan pada Hakai Shiba ini? Mari kita tunggu. Sehingga kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.